Galain ini kan diadaptasi inspirasi awal dari cerita-cerita di dalam podcast mereka ya. Okay. Jadi mereka sebagai pemilik IP juga pastinya kan sangat total di project ini, bukan sebagai aktor saja, tapi sejak bikin cerita dari awal bikin konsep, film yang kedua apa nih, tentang apa, itu kita selalu diskusi bareng. Jadi ada kabar baik dari Ko Ernest karena Apa tuh? Agak Lain 2 mau rilis ya. Boleh dong cerita-cerita sedikit nih. Agak Lain 2 ada bedanya ya Ko Ernest. Informasinya banyak yang memberikan ide-ide di dalamnya. Nah, boleh dong ceritain sedikit? Agak Lain 2 ini kita kasih subjudul Menyala Pantiku. Akan tayang 27 November. Jadi Menyala Pantiku ini pertama-tama aku mau jelasin dulu mungkin konsepnya Agak Lain sebagai sebuah franchise atau IP. Kita terinspirasi dari Warkop DKI, Pak. Jadi mereka setiap kali membuat film baru ya udah film baru lagi aja gitu. Ntar di sini jadi polisi, ntar di sini jadi anak kos, ntar di sini jadi apa gitu. Jadi nggak harus bukan sebuah sequel ataupun spin-off ataupun prequel. Kenapa? Karena kita pengen yang paling menarik buat kita itu kan story. Imaginary itu sangat believe sama story. Jadi kalau kita setiap film kita start fresh, kita nggak terikat sama film sebelumnya. Kita bisa bikin cerita apapun gitu. Jadi kenapa judulnya Agak Lain 2 ini Menyala Pantiku? Karena ini tentang mereka berempat cerita jadi detektif memburu seorang buronan yang bersembunyi dan menyamar di dalam sebuah panti jompo. Ya, jadi ini bapak ibu yang mana atau pegawainya kah, pokoknya mereka harus infiltrasi ke dalam panti jompo itu. Kita masih pertahankan core values-nya film Agak Lain tuh pertama harus selucu mungkin, karena terutama di tengah berbagai gejolak di masyarakat kita pengen kasih escapism lah Pak ya, 2 jam di bioskop ketawa-ketawa bikin seneng. Dan kedua tetap walaupun komedi kita ada tulang punggung dramatik yang kita buat cukup serius gitu. Kalau di film pertama ada Oki dan ibunya, di sini nanti teman-teman bisa lihat ada apa. Nah, kasih spoiler dong. Ada apa? Ada ibu yang gendut itu yang mana? Iya, jadi di sini ada deh pokoknya. Nonton deh 27 November ya. 27 November. Kalau Pak Agung juga nungguin ya Pak? Oh ya nungguin. Ya kayaknya cerita itu ada misteri di panti tadi. Ada sesuatu. Jadi mereka ini kayaknya suruh ada mission dari kepolisian gitu. Jadi mereka berempat ini karena nyamar ke dalam panti yang kan ada cerita kan? Iya, enggak. Tadi enggak mau cerita. Iya, aku kasih bocoran. Yang 2 nyamar jadi pegawai, yang 2 lagi nyamar jadi penghuni. Jadi yang 2 ini harus di make up menjadi lansia. Tapi kok Ernest bener ya membuka untuk teman-teman pemain ini memberikan ide-ide di dalam film ini? Tidak selalu, tapi karena konteksnya ini Agak Lain ini kan diadaptasi inspirasi awal dari cerita-cerita di dalam podcast mereka ya. Jadi mereka sebagai pemilik IP juga pastinya kan sangat total di project ini, bukan sebagai aktor saja, tapi sejak bikin cerita dari awal bikin konsep, film yang kedua apa nih, tentang apa, itu kita selalu diskusi bareng gitu. Jadi based on pengalaman mereka? Hal-hal kecil di dalamnya based on pengalaman mereka, bercandaan-bercandaan internal misalnya kayak Bene nggak akur sama bapaknya gitu misalnya, itu dari real life situation misalnya gitu ya. Tapi ada juga tentunya kita tidak mungkin bisa adaptasi seluruhnya faktual gitu. Di film kedua ini ada juga yang sifatnya sangat berlandaskan dari hidup mereka nanti. Menarik nih Pak, jadi setiap pemain punya IP-nya sendiri-sendiri. Nah, perlindungannya seperti apa kalau misalnya dalam satu film banyak IP yang munculkan? Ya makanya itu tadi kalau saya katakan tadi bahwa sebenarnya film itu a bundle of right, sekumpulan hak yang ada dalam sebuah film. Jadi kontribusi dari orang yang ada di dalam sebuah film tadi itu juga merupakan bagian dari karya mereka. Jadi makanya tadi saya bilang ketika sebuah film itu dihasilkan, untuk melakukan editing pun juga harus minta izin kepada sutradaranya. Karena sutradaranya tahu nih yang mana yang kontribusinya dari scriptwriter yang masuk ke tadi, yang memang punya bagian tertentu yang memang berkaitan dengan ekspresi dari si pemainnya. Kan kalau gitu. Salah potong jadi jelek ya. Nah aneh. Itu dia. Jadi editing itu juga merupakan bagian dari hak yang harus diperhatikan. Gitu. Jadi nggak orang sembarangan. Umpamanya ketika mau masuk ke sebuah channel gitu ya di platform televisi gitu, misalnya televisi gitu. Terus kemudian
hanya sekian menit nih, tapi film ini panjang 2 jam. Ada bagian-bagian yang dipotong. Nah untuk motong itu harus minta izin dulu pada supaya tidak merubah. Iya, itu apa namanya dalam hak cipta sebagai hak moral ya harus diperhatikan. Dan sutradara atau produsernya juga harus bisa memperhatikan orang-orang yang terlibat, gitu kan? Ketika film ini booming, ya tentunya juga harus ada royalties atau fees buat mereka yang baik gitu ya. Karena itu kan kaitan dengan mereka yang juga bagian dari film tadi. Nah, saya juga perlu tahu nih bagaimana cara pembagian di film tadi karena kan banyak nih yang berkontribusi kan. Dan saya lihat juga sukses story-nya kan terus film ini Imaginary terus bikin film-film yang akhirnya digemari masyarakat. Sejauh ini kerepotan nggak untuk mengurus hak cipta tersebut, Ko Ernest, atau sudah biasa? Enggak sih, cukup lancar. Aku rasa sekarang di Indonesia kita perlahan-lahan sudah mulai punya infrastruktur sistem yang cukup. Pak Agung, kalau di Indonesia sendiri sudah ada nggak sih yang mengatur tentang ya hak cipta kolaboratif ataupun mungkin ketika di film ada improvisasi itu juga dilindungi oleh hak cipta? Iya, artinya gini, setiap yang orang yang kan hak cipta itu tidak melindungi ide, tapi ekspresi dari ide. Jadi ketika orang punya ide yang sama tapi ekspresinya beda, ekspresinya baru, tetap itu merupakan karya cipta, dilindungi hak ciptanya. Ya tadi seperti contohnya tadi, umpamanya dalam sebuah film ada scriptwriter, terus kemudian dia mengekspresikan dirinya sendiri dengan gayanya dia. Itu merupakan bagian dari ekspresi dia, gitu, dari penampilannya dia, dan itu sebagai performer, sebagai pelaku pertunjukan itu dilindungi, gitu. Oke. Ko Ernest, Agak Lain 2 ini targetnya mau naikin penjualan melebihi Agak Lain 1 atau pengen kasih experience yang berbeda untuk penonton? Aku rasa terlalu susah lah untuk kita memprediksi jumlah penonton. Toh kan film Agak Lain pertama juga 9 juta juga siapa yang nyangka gitu. Jadi kita sih merasa film ini tetap berusaha semurni film sebelumnya. Objektifnya sangat clear, yaitu bikin film selucu mungkin, menghibur orang sebanyak mungkin gitu. Kita pengen orang Indonesia bisa datang ke bioskop dan ketawa dan happy, at least selama 2 jam itu mereka happy gitu. Jadi itu sih. Ini yang menarik ya, kalau seorang seniman yang original gitu, yang murni bikin karya, dia tidak pernah membicarakan hasil. Yang penting saya bikin film yang paling bagus. Atau seorang seniman, saya bikin karya yang paling baik. Saya tidak tahu bagaimana nanti, itu urusan nanti. Kan gitu. Sekarang kan berarti bikin film bagus, orang ketawa, udah itu that's it. Gitu, itu kan yang perlu diapresiasi. Yang diapresiasi. Nah, untuk bentuk apresiasi kita persilakan Ko Ernest untuk bilang ke masyarakat pentingnya menonton Agak Lain 2 di bioskop, bukan di TikTok, bener ya? Nah, berikan alasannya kenapa harus di bioskop bukan di TikTok. Iya. Kemana? Ke situ. Ya teman-teman, film Agak Lain yang kedua judulnya Menyala Pantiku bakal tayang serempak di bioskop tanggal 27 November. Tapi tanggal 15 dan 16 kita bakalan ada special screening menyambut tanggal 27, kita nonton bareng di 27 kota. Jadi kalau ada di kota kamu bisa nonton duluan, silakan cek informasi lengkap di Instagramnya imaginary.id gitu. Oke, terima kasih. Ada yang ingin disampaikan Pak Agung? Jadi ingat lagi, nikmati karyanya, pahami hukumnya. Pahami hukumnya. Jadi jangan bikin parodi, jangan bikin mutilasi film ya. Itu karena juga melanggar IP-nya Ko Ernest. Karena Ko Ernest pasti akan sakitnya di sini kalau. Sakitnya di sini. Kita jadi punya ilmu baru ya di teman-teman sebuat soal perfilman dari Ko Ernest. Ternyata bukan sekedar hiburan, tapi juga soal menjaga keadilan, kepemilikan, dan juga menjaga makna dari film itu sendiri. Karena film yang bagus bukan yang hanya laku saja, tapi yang meaningful ya, yang berarti, yang punya dampak, impact. Seru sekali episode kali ini. Terima kasih banyak. Nantikan episode selanjutnya. Saya Aprilia Putri pamit. Sampai jumpa.